Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran yang berikutnya. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anak sekalian semuanya? Alhamdulillah. Tadi sudah dapat sangu dari orang tuanya. Nah, kalau dapat sangu jangan dihabiskan, tapi untuk sebagian ditabung. Ngoten nggih? Coba kelihatannya kok yang masuk baru sebagian, ada 2 orang yang belum masuk belakang, itu siapa? Oh ya sudah, mungkin karena ada alasan yang lain sehingga tidak masuk. Anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran. Kalau kita mengacu pada pembelajaran yang kemarin tentang pernikahan, mari kita ingat-ingat kembali bahwa kemarin Bapak sudah menerangkan tentang hal-hal yang kita lakukan sebelum pernikahan, yaitu melaksanakan khitbah. Maka untuk pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang rukun pernikahan dan syarat-syaratnya. Nah, anak-anak kemarin itu sudah saya kirimi link YouTube terkait dengan rukun nikah dan syarat-syaratnya. Apakah sudah dibuka atau sudah dikerjakan tugasnya tadi malam? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi sini 1 kelompok, yang sebelah kanan saya 1 kelompok, yang sebelah tengah 1 kelompok, artinya kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, dan yang sebelah kiri saya kelompok 3. Nah, terkait video yang sudah saya share kepada anak-anak sekalian, coba seperti yang kemarin sudah saya beri tugas di bawah keterangan link video YouTube tersebut. Coba kelompok 1, saya tunjuk yang mewakili adalah Mas Rosid. Sudah dibuka kemarin link videonya Mas Rosid ya? Nah, sekarang coba Mas Rosid presentasikan terkait syarat-syarat yang menjadi rukun pernikahan. Mas Rasid, silahkan untuk mewakili kelompok 1, silahkan maju ke depan. Yang lainnya dengarkan. Saya yakin jenengan sudah dipresentasikan, siap dipresentasikan nggih? Oke, ya Mas Rasid sini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosid, perwakilan dari kelompok 1. Setelah saya melihat video pembelajaran ini, maka syaratnya calon suami adalah 1. Beragama Islam, 2. Ia benar-benar seorang laki-laki, 3. Menikah bukan karena dasar paksaan, 4. Tidak beristri 4. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. 5. Mengetahui bahwa calon istri bukan wanita yang haram ia nikahi. 6. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. 7. Tidak keadaan berihram haji atau umrah. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 1 yang telah disampaikan oleh Mas Rosid. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Rosid. Tadi saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Rosid. Dari pengamatan yang dilakukan terkait link video YouTube yang telah saya kirimkan, dia mengatakan istrinya tidak boleh dari 4. Kalau 4, 5, yang kelima boleh nggak kira-kira? Tidak boleh, karena dalam syariat Islam batas seorang laki-laki atau suami memiliki istri itu cuma 4.
Ning kowe nak bojone papat, kowe gering apa amyenang? Ngoten nggih. Ya terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan buat Mas Rosid. Selanjutnya yang tengah. Berarti tadi kelompok 2 diwakili oleh siapa namanya? Mbak Syafaatul Maimanah. Silakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan terhadap link video yang sudah kemarin saya kirimkan. Silakan Mbak Syafaatul Maimanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Syafaatul Maimanah. Saya mewakili dari kelompok 2. Setelah saya melihat video pembelajaran, maka saya menyimpulkan bahwa syaratnya calon muslim: 1. Beragama Islam, 2. Benar-benar seorang perempuan, 3. Mendapat izin menikah dari walinya, 4. Bukan sebagai istri orang lain, 5. Bukan sebagai muqaddah wanita yang sedang dalam masa iddah, 6. Tidak memiliki hubungan mahram dengan suaminya, 7. Bukan sebagai wanita yang pernah dilihat calon suami dilaknat suaminya karena tertuduh zina, 8. Atas kemauan sendiri, 9. Tidak sedang ihram haji atau umrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Mbak Syafaatul Maimanah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi juga ada yang menarik dari hasil presentasi dan kesimpulan terkait pengamatan link video yang sudah saya kirimkan, yang kelihatannya ada kaitannya dengan kasus masa sekarang. Misalnya seorang istri itu ketika menikah harus mendapat restu dari walinya. Karena yang berhak menikahkan itu mboten P3N, mboten naib, tapi yang berhak menikahkan adalah wali. Lah wali itu nanti prakteknya entah diwakilkan kepada petugas kantor urusan agama atau penghulu, diwakilkan kepada kiai dan lain sebagainya, itu sudah menjadi urusan wali. Jadi intinya seorang perempuan yang akan menikah harus mendapat restu dari kedua orang tuanya. Terima kasih. Selanjutnya untuk perwakilan dari kelompok 3. Ini akan diwakili siapa? Mbak Niken. Ya, kepada Mbak Niken silahkan untuk mempresentasikan hasil pengamatan video yang telah Bapak kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video pembelajaran yang dikirimkan Pak Guru, maka saya menyimpulkan bahwa syarat wali adalah 1. Laki-laki, 2. Beragama Islam, 3. Balik atau dewasa, 4. Berakal, 5. Merdeka atau bukan berstatus sebagai hamba sahaya, 6. Adil, dan 7. Tidak sedang ihram haji atau umrah. Sekian saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat hasil pekerjaannya sini Mbak Niken. Nah, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Niken sebagai perwakilan dari kelompok 3. Nah, kalau melihat anak-anak seperti ini, Pak Guru sangat senang. Karena apa? Ternyata anak-anak memiliki antusias yang tinggi dalam mengerjakan tugas. Terbukti link-link video yang telah Bapak kirimkan jenengan buka, jenengan cermati saestu, terbukti jenengan sedaya bisa untuk merefleksikan, mempresentasikan terkait syarat-syarat yang menjadi rukun dalam sebuah pernikahan. Tapi yang perlu Bapak jelaskan kembali bahwa rukun pernikahan itu tidak hanya 3. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rosid, itu baru yang pertama, yaitu calon suami. Itu rukun nikah yang pertama.
Ora ana jenenge wong wedok terus ape nikah calon sapa? Urung ana ya enggak bisa nikah. Yang kelompok 2 yang disampaikan juga syarat rukun yang kedua yaitu harus ada calon istri. Dan yang ketiga yang disampaikan adalah syarat dari rukun nikah yang ketiga yaitu syarat menjadi seorang wali. Itu masih belum lengkap karena rukun nikah itu ada 5. Yang keempat adalah adanya 2 orang saksi dan yang kelima adalah adanya ijab qabul. Jadi rukun nikah yang pertama tadi apa? Calon suami. Apa ulangi yang keras? Calon suami. Rukun nikah yang kedua calon. Rukun nikah yang ketiga rukun nikah yang keempat 2 orang saksi. Rukun nikah yang kelima ijab dan qabul. Ada yang pernah mendengar ijab qabul? Saya terima nikahnya. Misalnya Mas Rosid kamu saya nikahkan dengan anak saya ini bin ini. Terus itu namanya ijab. Mas Rosid saya terima nikahnya adik ini bin ini dengan mas kawin 1 juta ngutang ngutang olah ta ora? Oleh. Nggih angger ada perjanjian kapan membayar. Mosok 1 juta kok ngutang Sid. Paling ora diutang-utangno kancane. Nah, untuk melengkapi pembelajaran pada saat ini akan saya jelaskan terkait dengan persyaratan 2 orang saksi yang menjadi rukun nikah. Yang pertama, syarat 2 orang saksi itu laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Wandu siji gak oleh. Dengar wandu gue? Apa re? Bencang. Kalau bahasa Mas Rasid itu wandu itu bencang. Sing asli mboten bencong itu masih harus ikut jenis kelaminnya. Wandu itu khunsa itu memang ada. Ada orang yang dijeniskan oleh Allah punya 2 alat kelamin. Itu namanya khunsa. Kalau kita ngarani wandu itu ya masih laki-laki atau perempuan. Jadi syarat 2 orang saksi itu harus laki-laki. Yang kedua beragama Islam. Ya mungkin kalau ada karena lingkungannya ada lingkungan yang pluralisme, banyak sekali agama yang saling rukun di situ, terus yang satu agama Islam saja, yang satu konco plekku agama Kristen, dia teman saya dari kecil saksi saja, enggak boleh, karena ini adalah pernikahan yang menurut aturan agama Islam. Yang ketiga dewasa, balik, berakal, merdeka, adil. Balik itu sudah persyaratan balik yang kemarin kita pelajari di kelas 1 sudah semua. Bisa melihat dan mendengar. Karena persyaratan menjadi saksi itu kudu roh ngantene. Kudu roh obahe lambe, gerakan lambenya itu mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha linafsi bimahril adawati sholat halan sah barakallah. Itu maksud ya. Itu yang selanjutnya memahami bahasa yang digunakan. Wong Jawa itu apike saksine ya wong Jawa. Sing nikah wong Jawa saksine wong Inggris lagi teko. Takok iku tadi bahasa apa? Enggak tahu. Enggak pas. Harus memahami bahasanya. Yang keenam tidak sedang mengerjakan haji atau umroh karena dalam ketentuan haji dan umroh ketika sudah ihram tidak boleh. Nah, selanjutnya adalah ijab qabul. Ijab itu ucapan dari wali yang menyerahkan dan menikahkan. Misalnya saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin sekian tunai. Terus kabulnya saya terima nikahnya ini dengan mas kawin tersebut tunai sah. Itu persyaratan calon persyaratan rukun nikah. Itu mohon diingat-ingat karena itu akan menjadi penting dan bekal Anda karena Anda sudah dewasa. Jadi nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekalian, itu saja pembelajaran kita pada hari ini.
Saya harapkan anak-anak jangan bosan untuk belajar. Karena masa-masa anak-anak adalah masa belajar, masa-masa emas. Jangan sampai masa-masa seperti ini terlewat hanya gara-gara kita main gadget, HP, handphone dan lain sebagainya. Sekali lagi di rumah belajar nggih. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Itu saja, mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Sekali lagi kesimpulan dari pembelajaran kita terkait rukun nikah, bahwa rukun nikah ada 5. 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali, 4. 2 orang saksi, dan 5 adalah ijab dan qabul. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.